Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman khususnya Gen Z yang Allah sayangi. Berapa banyak dari kita hari ini merasa lelah bukan karena bekerja keras, melainkan lelah secara mental. Lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Lelah karena tuntutan akademik yang mencekik. Data menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi. Kita adalah generasi paling terhubung secara digital, tetapi paling kesepian secara emosional. Ketika kita mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengar nasihat klis, sabar ya, atau perbanyak sholat. Kita bertanya, bagaimana cara sabar saat ingin menyerah? Dan bagaimana sholat bisa menenangkan jika pikiran terus kacau? Mari kita bicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritualitas, serta bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam untuk masalah tersebut. Saudaraku, dalam tradisi Islam ada ilmu bernama tasawuf atau tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Ilmu ini berbicara tentang apa yang kini disebut psikologi modern, memahami emosi, mengelola luka batin, dan menyucikan hati dari penyakit tersembunyi. Tasawuf itu mengajarkan kita mengenali pola buruk dalam diri dan menggantinya dengan sifat terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah wa in fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasadul kulluh ala wahia kolbu rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya di dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, jika rusak maka rusaklah seluruh jasad, ketahuilah ia adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-temanku sekalian, menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan berlebihan. Nah, salah satu penyakit terbesar untuk anak Gen Z zaman sekarang itu adalah FOMO, Fear of Missing Out, atau kita bisa mengartikan dengan takut ketinggalan. Media sosial adalah mesin penghasil FOMO. Setiap kali kita menggulir layar, kita nge-scroll layar, kita tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, disinilah ajaran qanaah atau merasa cukup itu menjadi tameng yang kuat. Qanaah itu bukan pasrah tanpa usaha, melainkan ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam Quran Surah Toha ayat 124 yang berbunyi, barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah kesempitan hati dan kecemasan tak berujung. Kemudian, tawakal juga itu penting sekali untuk kita bahas. Karena tawakal itu meletakkan hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha maksimal dalam psikologi, ini disebut melepaskan toxic control atau kebutuhan mengendalikan hal di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas yang suportif. Namun terkadang komunitas muslim justru menjadi sumber tekanan kita. Kita menjadi takut bercerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman oleh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun komunitas di mana para sahabat bisa menangis, mengaku salah, dan bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita perlu lingkungan di mana kita bisa berbicara, hari ini aku lemah dan tolong doakan aku, tanpa dicap kurang iman oleh siapapun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Nah, kesehatan mental ini adalah teman dalam tolong menolong dalam kebajikan. Mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah bentuk takwa. Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh merasa lelah, kita boleh merasa sedih, dan kita boleh merasa cemas. Itu adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusasaan, karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan, jika perlu ke psikolog kita temuin, jika perlu curhat ke ustadz kita lakukan, jika perlu menangis di hadapan Allah, maka sepertiga malam jangan kita tunda. Mari berdoa, ya Allah sembuhkanlah hati kami yang terluka, tenangkan pikiran kami yang kacau, dekatkanlah kami pada orang-orang yang baik, yang menginginkan saat kami lupa dan di saat kami terang, dan yang menguatkan kami saat kami lemah, dan menjaga kesehatan mental kami, dan membuat kami menjadi lebih aman dengan diri kami sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.